Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghirup udara segar, dibangunkan kembali oleh Allah, dihidupkan kembali setelah kematian sementara kita. Maka tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, matur suwun, pagi hari ini dihidupkan kembali setelah kematian kita. Dan yang pasti kita akan kembali untuk selama-lamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita akan kembali kepada Allah karena memang kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman nunggu giliran saja. Entah jenengan duluan, saya belakangan, atau saya belakangan jenengan duluan. Ini nanti tergantung malaikatnya saja. Yang jelas kita ini adalah camat, calon mati. Karena memang doanya kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kepada Allah an-nusyur, kita pasti akan kembali. Maka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala butuh persiapan yang matang, butuh bekal yang banyak. Diingatkan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahr bila safinatin. Ini nasihat yang bagus. Kata baginda Rasulullah, man dakhalal qabra, sing sopone wong mlebu kuburan, masuk kuburan artinya meninggal dunia, bila zadin tanpa membawa bekal, fakaan nama rokibal bahr, maka seperti orang menyeberangi lautan, bila safinatin tanpa adanya perahu. Kira-kira kalau nyebrang lautan tanpa perahu, megap-megap nopo cengap-cengap apa? Pasti kita akan kesusahan, kepayahan. Sekalipun mungkin orang itu juara olimpiade renang tetap dalam keadaan kepayahan. Sekalipun dia ahli berenang, tapi ketika disuruh untuk menyeberangi lautan, samudra yang luas dan dalam, pasti akan mengalami kepayahan. Itulah gambaran. Kata-kata baginda Rasulullah, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahr bila safinatin. Orang yang masuk ke kubur tanpa membawa bekal yang cukup seperti orang menyeberangi lautan yang tidak tahu ujung dan pangkalnya tanpa menggunakan perahu. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita berusaha untuk nyicil ngumpulke bekal, membuat perahu-perahu skoci kecil dengan kita hadir sholat subuh, kita hadir di majelis ilmu, itu dalam rangka ngumpulke bekal kita. Karena
Karena sekali lagi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal kecuali bekal yang sempurna takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, di antara bekal takwa kita adalah nasihat-nasihat dari Al-Qur'an, pesan-pesan dari Quran yang harus kita gateki, yang harus kita perhatikan betul. Karena apa? Quran itu way of life-nya kita, panduan hidupnya kita. Semua yang di dalam Quran itu rumus-rumus hidup. Bahkan kata per kata, kalimat per kalimat itu mengandung sandi-sandi, kunci-kunci hidup kalau kita ini betul-betul memperhatikan. Nah, termasuk yang harus kita perhatikan yang agak miris di dunia kita adalah Quran mengingatkan satu sifat kemandirian yang ini sudah mulai rapuh, hilang. Kita di dunia ini seringkali diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, dijejali dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap, sampai kemudian saking lengkapnya fasilitas kadang kita ini abai, bahkan hilang satu sifat yang paling mendasar, yaitu sifat kemandirian kita. Kalau mandiri ini hilang dari kita, ini sangat-sangat berbahaya. Makanya di dalam Quran itu Allah mengangkat sebuah kisah, satu komunitas, satu kaum yang apa-apa itu dimudahkan. Titik-titik jaluk nabinya, sedikit-sedikit minta tolong kepada nabinya, sehingga apa? Sifat dan karakter dasar mereka itu akhirnya jadi aleman. Sedikit-sedikit minta tolong sama nabi. Maka diangkat di dalam Al-Quranul Karim satu kisah, penggalan kisah orang-orang Bani Israel, yang tentu ini harus menjadi ibrah kita. Kata Allah, wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajjarat min husnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini penggalan pertama ketika saat itu kaum Bani Israel dalam keadaan kekeringan, kekurangan air, itu mereka enak saja, tinggal minta kepada nabinya, saat itu adalah Nabi Musa. Maka ketika Musa diminta oleh kaumnya untuk mencarikan air, Nabi Musa pun beristisqa, minta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Wa idhistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa beristisqa, minta hujan, minta diturunkan hujan liqaumihi, untuk kaumnya. Maka langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enaknya dulu kalau zaman Nabi. Jadi apa-apa tinggal minta. Apa-apa tinggal jaluk sama Nabi. Maka langsung direspon oleh Nabi, ya, karena yang minta Nabi, yang minta adalah seorang Rasul utusan Allah, berdoa langsung dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Kata Allah, wahai Musa, idrib bi'asaka,